Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan Aryani Cahya Pertiwi, NIM 1817-2012-15, Mutiara Gading Irawan, NIM 1817-2012-36, Nur Lailati Fatihah, NIM 1817-2012-39, Sinta Nur Puspita, NIM 1817-2012-48. Di sini kami akan sharing mengenai materi permasalahan dan pola kegiatan perekonomian. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pelaku ekonomi, mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah, keseimbangan pasar barang, kurva ILLM, keseimbangan sektoril pasar barang dalam ekonomi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aryani Cahya Pertiwi. Di sini saya akan sharing mengenai materi yang pertama yaitu pelaku ekonomi. Nah, apa sih pelaku ekonomi itu? Jadi, pelaku ekonomi itu adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah atau swasta, atau masyarakat pada umumnya. Nah, di Indonesia ini pelaku ekonomi jika digolongkan berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, ketiganya itu memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada rumah tangga. Dalam suatu kegiatan perekonomian, rumah tangga ini dibagi menjadi 2 peran atau memiliki 2 peran. Yang pertama itu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Sebagai konsumen produk barang dan jasa, rumah tangga ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan konsumen dalam peran ini dapat berasal dari perusahaan, bisa dalam bentuk gaji atau upah kerja, kemudian sewa, laba, dan juga hasil penjualan. Nah, sementara itu tidak hanya sebagai konsumen, rumah tangga juga berperan sebagai produsen. Produsen dalam sektor ini bertugas menyediakan sektor produksi, misalnya itu tenaga kerja, bahan baku, kemudian modal usaha, dan tanah atau lahan. Nah, dalam perannya untuk menyediakan bahan baku, rumah tangga bisa memiliki kebun yang ditumbuhi sayur-sayuran, kemudian diolah menjadi masakan atau dijual kepada distributor maupun konsumen. Nah, pelaku ekonomi yang kedua adalah perusahaan. Jadi, perusahaan ini merupakan sebuah kelompok kerja yang berbasis perekonomian yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, mereka yang melakukan kegiatan pada sektor usaha ini disebut sebagai pengusaha. Dengan keahlian yang dimiliki, mereka bekerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat mengekstrak hasil berupa barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dengan baik. Nah, adapun peran perusahaan dalam kegiatan perekonomian ini juga cukup beragam. Seperti yang pertama, ini membeli beberapa fasilitas pendukung produksi, misalnya tenaga kerja, modal, kemudian bahan baku. Yang kedua, ini mengelola faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, menjual produk barang atau jasa yang telah dihasilkan untuk rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat usahanya. Kemudian yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah atas produk atau jasa yang dijual. Dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat, salah satu cara yang dapat direalisasikan adalah dengan memberikan upah minimum
yang sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya masalah upah, namun perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan karyawan dan menjamin hari tua. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Jadi pemerintah merupakan badan yang bergerak dalam pengaturan ekonomi negara. Adapun badan yang terikat di dalamnya ini seperti Badan Penanaman Modal, Departemen Pemerintahan, Bank Sentral, Pemerintah Daerah Angkatan Bersenjata, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah bisa berperan sebagai produsen, konsumen, sekaligus pengatur kegiatan perekonomian. Sebagai produsen, pemerintah bertugas sebagai penyedia jasa layanan umum untuk masyarakat. Contohnya ini minyak bumi, sarana pendidikan, listrik, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan barang atau jasa yang bisa didapatkan dari perusahaan. Misalnya, dalam sebuah kantor pemerintahan, pemerintah membutuhkan beberapa inventaris yang tidak bisa diproduksi sendiri, seperti alat tulis kantor, meja, lemari, atau komputer, hingga mobil dinas. Tidak hanya sebagai produsen dan konsumen, pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur perekonomian. Pemerintah berhak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah. Pasar adalah serangkaian sistem tidak hanya sebatas tempat yang bisa mengatur kepentingan pihak pembeli dengan kepentingan pihak penjual. Serangkaian sistem tersebut digunakan sebagai aturan atas berbagai segmen, yakni semua pihak yang terkait seperti pembeli dan penjual, kemudian barang dagangan, alat pembayaran, dan serta peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati. Kemudian mekanisme pasar sendiri adalah sistem yang cukup efisien di dalam pengalokasian faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, mekanisme pasar ini menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar ini memiliki beberapa kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dari mekanisme pasar ini antara lain, yang pertama ini memberikan pasar ini dapat memberikan informasi yang tepat. Kemudian pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Kemudian yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun kelemahan dari mekanisme pasar ini, yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang. Dan yang terakhir, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Eksternalitas adalah akibat sampingan baik atau buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi, seperti polusi, kemudian pencemaran, dan lain sebagainya. Nah, sudah terlihat jelas dari kelemahan mekanisme pasar itu sendiri bahwa kebebasan yang tidak terbatas ini dapat menindas golongan-golongan tertentu, dan tentunya akan terjadi sistem monopoli dalam mekanisme pasar tersebut, di mana para penguasa mekanisme pasar yang dapat memonopoli kegiatan ekonomi tersebut yang pastinya akan membuat kegiatan ekonomi itu sendiri tidak stabil. Maka dari itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam mekanisme pasar untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi dengan baik.
seberapa penting pemerintah dalam mekanisme pasar dan apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Nah, menurut Stanton, pasar adalah tempat yang bertujuan untuk merencanakan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Menurut Bagus, mekanisme pasar adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya pada suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuannya. Nah, jika digabungkan definisi mekanisme dan pasar, menurut Bagus dan Stanton akan muncul pengertian keterlibatan pemerintah dalam mekanisme pasar itu sangatlah penting. Tujuan campur tangan pemerintah itu yang pertama untuk menjamin agar kesamaan hak setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang menggunakannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat itu dihindari atau dikurangi masalahnya. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar, tidak terjadinya monopoli yang akan merugikan khalayak ramai. Jika tidak adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, akan terjadinya kekacauan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nama saya Nur Lailati Fatiah, NIM 1817201239. Di sini saya akan membahas mengenai keseimbangan pasar barang kurva IS. Pasar barang itu sendiri adalah pasar yang memproduksi semua barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Permintaan agregat terdiri dari konsumen, investasi, dan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Tetapi pengeluaran investasi tergantung dari suku bunga. Keseimbangan sektorial atau pasar barang dan jasa dikaitkan dengan nilai investment sama dengan saving atau I sama dengan S. Keseimbangan tersebut secara grafik dinyatakan dengan kurva IS. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva IS. Kurva IS sendiri menyatakan bahwa memiliki hubungan dengan tingkat suku bunga atau simbolnya I atau R kecil, serta tingkat pendapatan nasional atau dengan simbol Y besar yang muncul pada pasar barang. Kurva IS yang melandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Apabila keluaran meningkat, maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup, sehingga sama dengan tabungan. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa.
Dapat dikatakan ya bahwa kurva IS adalah kurva yang dapat memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Kurva IS memiliki kemiringan negatif karena kenaikan suku bunga akan menurunkan pengeluaran investasi yang direncanakan dan karenanya juga menurunkan permintaan agregat termasuk mengurangi keseimbangan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar uang pada kurva LM. Pasar uang itu sendiri adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sendiri itu sering disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang merupakan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang. Secara grafis, keseimbangan pasar uang dan modal dinyatakan dengan kurva LM. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva LM. Kurva LM itu sendiri merupakan garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang dan pasar modal dikaitkan dengan nilai money demand sama dengan money supply atau L sama dengan MS. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Penawaran uang juga dapat disebut sebagai jumlah uang yang beredar, sedangkan permintaan uang adalah keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Keinginan masyarakat untuk meminta atau memegang uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu untuk keperluan transaksi, untuk keperluan berjaga-jaga, yang ketiga untuk berspekulasi. Permintaan uang untuk keperluan transaksi dan keperluan untuk berjaga-jaga sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima. Sedangkan permintaan uang untuk berspekulasi yang sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat bunga. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan IS dan LM. Analisis ISLM itu menunjukkan bagaimana terjadinya interaksi antara sektor real dengan sektor keuangan dalam menentukan keseimbangan perekonomian. Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan bagaimana mengendalikan sektor real dengan sektor keuangan dalam mempengaruhi perkembangan pendapatan nasional. Dan untuk menemukan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara menyamakan fungsi IS dengan fungsi LM. Jadi dalam kurva IS dan LM itu perpotongannya itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang atau jasa dengan pasar uang atau modal. Kemudian keseimbangan ISLM itu juga disebut sebagai keseimbangan umum karena menunjukkan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dengan sektor keuangan di suatu negara. Jadi keseimbangan itu terjadi ketika kurva IS dan LM itu berpotongan pada tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang sama. Contohnya pada gambar di samping itu menunjukkan perpotongan antara kurva IS dan LM yang membentuk suatu keseimbangan pada titik E atau equilibrium, yaitu pada tingkat suku bunga 75% dan pendapatan 950 triliun rupiah. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai keseimbangan sektor real, yaitu pasar barang dalam ekonomi Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam ekonomi Islam itu bunga itu kan tidak diperbolehkan. Jadi dalam ekonomi Islam pun bunga tidak diberlakukan.
sehingga keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam itu sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dalam ekonomi konvensional. Hal tersebut terjadi karena sistem bunga itu dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau yang biasa disimbolkan dengan ER. Jadi investasi perusahaan dalam ekonomi Islam itu tergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan dan biaya aset yang kurang produktif. Jadi semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar juga biaya aset yang kurang produktif, semakin besar investasi yang dilaksanakan, dan juga sebaliknya. Dan apabila terjadi kenaikan pada keuntungan yang diharapkan, maka pendapatan nasionalnya pun akan naik. Jadi kenaikan keuntungan yang diharapkan itu akan menaikkan juga investasi. Dengan naiknya investasi itu secara langsung akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional juga. Namun sebaliknya juga, apabila keuntungan yang diharapkannya itu turun, maka pendapatan nasional pun akan turun. Karena keuntungan yang diharapkan itu turun, maka akan menurunkan juga investasi sehingga menyebabkan pendapatan nasionalnya itu ikut turun. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya, Mutiara Gading Irawan, yang akan membahas mengenai penurunan kurva IS yang masih satu lingkup dengan pembahasan yang telah dibahas oleh Mbak Sinta, yaitu keseimbangan sektorial pasar barang dalam ekonomi Islam. Oh ya, langsung masuk ke materi aja ya, tentang penurunan kurva IS. Jadi menurut kaitnya sendiri itu, keseimbangan pasar terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah penawaran agregat barang-barang dan jasa atau biasa disimbolkan dengan huruf Y besar, sama dengan permintaan agregat akan barang dan jasa atau simbolnya A dan D, AD dalam huruf besar, atau yang kalau dirumuskan itu Y besar sama dengan C besar plus I besar plus G, atau Y sama dengan C plus I plus G. Jadi untuk yang poin pertama, poin A itu ada berhubungan dengan pasar barang dan kurva IS. Jadi maksudnya gini, kurva IS itu menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pengembangan model Keynes ini kemudian itu dikenal dengan perpotongan Keynesian. Dan untuk kegunaan perpotongan sendiri itu menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menentukan pendapatan dalam perekonomian. Poin yang B yaitu tabungan ditambah pajak disebut itu kebocoran, sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah disebut injeksi, atau bisa dirumuskan dengan S plus T sama dengan I plus G. Untuk poin kedua maksudnya yaitu dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta mengenai pengeluaran dan pajak itu tidak terjadi kekuatan yang menyerahkan timbulnya ketidakseimbangan perekonomian itu sendiri, baik berupa inflasi ataupun deflasi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar itu sangat terlampaui besar. Akibatnya nilai uang itu sendiri turun bersama naiknya tingkat harga. Jadi proses ini dinamakan dengan proses inflasi. Sebaliknya, proses injeksi itu lebih kecil daripada proses kebocoran. Jadi proses ini disebut dengan proses deflasi. Jadi kesimpulannya, jika persamaan keduanya itu terpenuhi, maka dalam perekonomian yang bersangkutan akan terjadi keseimbangan. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penurunan kurva melalui skema grafik ya. Jadi yang pertama kenaikan transfer itu menyebabkan kurva tabungan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menyebabkan kurva IS itu bergeser ke kiri. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang ekspansif untuk menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan penerimaan pajak dan menggeser kurva IS ke kanan. Yang ketiga itu sebaliknya kebijakan fiskal yang kontraktif dan menurunkan pengeluaran pemerintah dan atau menaikkan penerimaan pajak akan menggeser kurva IS ke sebelah kiri. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, kepercayaan konsumen dan dunia bisnis terhadap perekonomian masing-masing itu tercermin oleh perusahaan dan pengubah konsumsi otonom. Jadi perubahan yang terjadi kedua pengubah ini akan mempengaruhi kurva itu sendiri. Jadi kurva IS itu berarti akan meningkat, maka kurva IS itu bergesernya ke arah
kanan. Atau sebaliknya, jika kurva IS bergeser ke arah kiri, berarti artinya terjadi penurunan pada salah satu dari kedua perubahan tersebut. Kelima, mengenai kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga, itu tercerminkan oleh konstanta V atau A yang semakin peka dan sensitif terhadap perubahan tingkat bunga sendiri. Maka slope kurva IS akan semakin curam, sedangkan interceptnya adalah tidak berubah. Atau sebaliknya, semakin tidak peka dan tidak berubah investasi terhadap perubahan tingkat bunga, maka slope kurva IS akan semakin datar. Jadi elastisitas investasi tersebut, tingkat bunganya mempengaruhi slope kurva IS saja dan tidak akan menyebabkan kurva IS itu bergeser, tetapi tidak mempengaruhi slope kurva IS. Dengan kata lain, jadi perubahan dalam kebijakan fiskal ini Y dan T hanya akan menyebabkan kurva IS itu bergeser. Poin terakhir mengenai kebijakan pemerintah. Perubahan ini di dalam perubahan kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah atau G dan tanpa pajak atau T akan mempengaruhi intercept kurva IS, tapi slope kurva IS itu tetap atau stagnan. Kebijakan ini sebenarnya dapat pula mempengaruhi slope kurva. Kalau pajak yang dipungut pemerintah sendiri adalah pajak pendapatan, dan di mana tarif pajak akan mempengaruhi pendapatan atau angka pengganda, dan selanjutnya angka pengganda itu akan mempengaruhi baik intercept maupun slope kurva IS yang bergeser.